wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah memasuki tanggal yang ke-21 dari bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 14 September 2025. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita akan membahas tematik perkara yang berkaitan dengan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada alam semesta pada umumnya dan orang-orang yang beriman pada khususnya. Maka mungkin antum telah membaca judul yang penuh tanda tanya, bahagia di bulan Rabiul Awal, bahagia dan kesedihan di bulan Rabiul Awal. Ayolah wa rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Rabiul Awal kita semuanya tahu ya, bahwa di bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di hari Senin. Dan itu kesepakatan seluruh kaum muslimin. Beliau dilahirkan di hari Senin. Beliau SAW pernah bersabda, hari Senin adalah yaumun wulidtu fihi, hari ketika aku dilahirkan. Wa yaumun ub'atsu fihi, atau unzila ilayya, hari ketika aku diutus oleh Allah, itu hari Senin ya. Maka seperti umumnya kita, umumnya manusia, ketika panjenengan menanti buah hati, sekian waktu dinanti-nanti lahirnya si jabang bayi, maka jenengan akan gembira, tompo anak, tompo momongan, kan gitu. Si mbae juga seneng tompo putu. Pak D, Pak Leknya, Bude, Buleknya seneng tompo ponaan. Ya, kalau bahasa kita mungkin ya, wah Aminah wis lahiran.
Selamat. Gitu. Kakeknya juga gembira. Dan tidak ketinggalan yaitu siapa? Pamannya Abu Lahab pun juga senang. Kenapa? Tompo ponaan. Itu umumnya manusia. Walaupun secara khusus kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan berbagai macam peristiwa yang tidak wajar dialami oleh bayi-bayi yang lainnya. Di antaranya adalah ketika Aminah mengandung dan melahirkan, muncul dari dia cahaya yang terang benderang yang memancar sampai ke negeri Syam sana. Itu di antaranya. Cuma kan nggak bisa ngraito, tahu ngraito nggak? Iki enek opo kan gitu, nggak tahu. Ketika kelahiran Rasulullah SAW kelahiran, api yang di Persia sana, yang selama 1000 tahun nggak pernah padam, ketika beliau lahir, pet mati. Yaitu api yang disembah oleh orang Majusi. Ketika beliau lahir, aula kerajaan Kisra itu bergetar dan 14 balkonnya runtuh ketika lahirnya beliau. Dan masih banyak peristiwa yang lainnya yang mengiringi kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang merupakan tanda-tanda kenabian meskipun tidak ada yang tahu. Kalau seandainya sudah diketahui sejak lahir atau masih dalam kandungan, calon bayi yang dikandung Aminah adalah calon nabi, calon rasul, mesti disudet karo Abu Lahab, ya tak? Ketika lahir mungkin Abu Lahab sudah berusaha ingin mencekik, ya tak? Kalau diketahui dia calon seorang rasul, maka tidak ada yang tahu. Maka gembiranya seperti umumnya kita gembira terima anak, tompo putu, tompo ponaan, senang. Sampai Abu Lahab pun juga senang. Ya. Ketika panjenengan hidup di zaman lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kira-kira Anda tahu nggak bahwa dia adalah calon Rasul? Tahu nggak kira-kira? Sekarang tahu nggak kalau ternyata beliau adalah seorang Rasul? Dari mana Anda tahu? Karena membaca sejarah. Dan terbukti setelah beliau diutus, itu tahunya kita. Tapi kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi baru lahir, kita lebih tua daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan tahu bahwa si Muhammad kecil ini nanti akan jadi Rasul. Kita nggak akan tahu dan tidak bisa meramal. Maka gembiranya seperti umumnya kita gembira, maka tidak terlalu heboh. Ya. Ini kegembiraan di bulan Rabiul Awal. Tentunya saat ini kita lebih gembira. Ya tak? Kenapa? Ternyata yang lahir Rabiul Awal zaman dulu dialah seorang tokoh terpenting di alam semesta ini. Yang sebab beliau kita akan masuk surga atau masuk neraka. Kan gitu. Nah, kenapa ada kesedihan di bulan Rabiul Awal? Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam juga meninggal dunia di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, harinya juga Senin. Beliau sallallahu alaihi wasallam
meninggal dunia di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun ke-11 Hijriah awal, atau Masehinya 632 Masehi. Maka ini lebih heboh dari yang pertama. Tidak ada kaum muslimin ketika itu melainkan merasakan kesedihan yang sangat. Terutama istri dan anaknya, termasuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya. Tidak ada suatu musibah yang terbesar yang menimpa mereka dan kaum muslimin dibandingkan perginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditinggalkan orang yang paling dicintai, dan terputuslah wahyu. Maka kaum muslimin mengalami kesedihan yang amat sangat. Tidak ada suatu musibah yang terbesar dibandingkan perginya Rasulullah SAW dan terputusnya wahyu. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu ketika bulan Rabiul Awal, apa yang kita ingat? Lahirnya apa meninggalnya? Yang kita peringati lahirnya apa meninggalnya? Kalau lahirnya para ulama masih beda pendapat. Ada yang mengatakan lahirnya tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 22. Tapi meninggalnya sudah jelas tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kita ingat apa? Ya dua-duanya kita ingat. Ingat bukan berarti memperingati. Karena ketika bulan Rabiul Awal kita ingat lahirnya beliau, seorang tokoh terpenting di dunia ini. Seorang manusia termulia, terbaik dunia akhirat. Beliau adalah Sayyidu Ibni Adam, pemimpinnya anak Adam. Dengan sebab beliau, seseorang akan masuk surga. Dan dengan sebab beliau, seseorang akan masuk neraka. Tokoh yang terpenting. Nah, dari dua peristiwa itu, lahir dan meninggalnya, ada intinya inti di situ. Intinya inti apa? Diutusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini intinya inti. Kalau seseorang hanya senang karena lahirnya beliau, senang. Abu Lahab juga senang. Ya. Abu Thalib juga senang. Kesenangan beliau ketika Kanjeng Nabi lahir ditebus dengan bencinya ketika beliau diutus. Manfaat enggak? Enggak manfaat. Walaupun Abu Lahab ketika lahirnya Kanjeng Nabi senang,
Tapi ketika diutusnya beliau, orang yang paling sengit dan paling benci kepada ponakannya. Sampai turun surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabiu wa tab. Rugi, celaka kedua tangan Abu Lahab. Apa itu? Usahanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Hartanya tidak bisa menolongnya. Wa ma kasaba, apa yang dia usahakan termasuk min wa auladihi, termasuk anak-anaknya tidak bisa menolongnya. Saya naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atu hammalatal hatab, istrinya ya nanti di akhirat akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Tumbuh entuk tutup, kan gitu. Suami istri dah klop dalam perjuangan menghalangi Islam, dakwah Islam. Sampai istrinya punya kiladah fakirah, kalung yang sangat istimewa, yang enggak mau dilepas, eman-eman sekali mau dijual, tapi untuk merintangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ikhlaskan. Maka dia diancam fi jidha hablum mim masad. Di lehernya nanti akan dikalungi masad. Termasuk tafsirnya adalah kalung dari api neraka nanti di akhirat. Karena di dunia dulu punya kalung yang istimewa, tapi dia keluarkan, dia korbankan untuk menghalangi dakwah Islam, untuk mengerintangi dakwah Rasulullah SAW, untuk gembosi dakwah, untuk menyokong orang-orang yang memusuhi Rasul SAW. Itu. Maka cintanya, senangnya ketika dulu pas Kanjeng Nabi lahir tidak ada manfaatnya. Ataukah seperti Abu Thalib, dia senang kelahiran beliau dan tidak membenci ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enggak, Abu Thalib tidak membenci, bahkan mendukung. Dia mendadani, membela ponakannya ketika dakwah dan memberikan persaksian tidak ada agama yang lebih baik kecuali agamanya Muhammad. Tapi dia nggak mau iman, tidak mau menjalankan ajaran Muhammad SAW, tidak mau, tapi tidak benci, tidak membenci, bahkan mendukung, membela. Ya. Ketika ada Abu Thalib, orang nggak berani macam-macam. Ya. Kenapa? Abu Thalib membela, tetapi nggak mau iman. Maka juga tidak manfaat pembelaannya yang tidak didasari dengan keimanan. Rasa senangnya ketika ponakannya lahir tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab lebih ngeri. Abu Thalib karena dia juga mendukung dakwah ponakannya, membela, melindungi, tapi nggak mau iman, dia mendapatkan keringanan, siksa, diberikan siksa teringan. Apa itu? Ketika kakinya menginjak kerikilnya neraka, ubun-ubunnya mendidih. Ini untuk Abu Thalib. Ya. Karena maha murahnya Allah. Tetapi meskipun demikian Abu Thalib langgeng di neraka. Karena meninggalnya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhir hayat. Kanjeng Nabi mendatanginya, masih ingin mendakwahinya. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Duh paman, sudilah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang nanti aku akan membela engkau di hadapan Allah. Temennya, nek cara basa Sragen ini kanca wedangane. Kanca ngopi nek sini ya. Sukarjo kanca wedangan, sini kanca ngopinya itu. Ya, kanca bermajelis dekat, mendekati.
Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Tarik ulur. Akhirnya Abu Thalib memilih memeluk agamanya Abdul Muthalib karena gengsi. Ya. Ini. Maka intinya apa ya ikhwah? Intinya adalah ketika beliau diutus, itulah nikmat yang terbesar. Ketika ketika panjenengan ini hidup seumpama loh ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus gitu, jenengan kira-kira termasuk kelompoknya Abu Lahab apa Abu Bakar? Kalau kelompoknya Abu Bakar iman, tapi ketika itu cuma sedikit. Lalu istrinya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ini kan banyak. Nah, kira-kira kalau kita hidup di zaman itu, kita itu termasuk barisannya Abu Lahab apa Abu Bakar? Kemungkinan Abu Lahab, kemungkinan. Karena untuk menerima, mengimani, beliau jadi seorang Rasul itu berat, tidak mudah, tidak gampang. Nyatanya masyarakat Quraisy rata-rata menolak, rata-rata. Kerabatnya banyak menolak seperti Abu Sufyan, memusuhinya. Abu Lahab dan banyak sukunya yang menentang. Itu nyatanya, kenyataan. Maka kita bersyukur ayo ikhwah, walaupun kita enggak hidup zaman Nabi. Wah, enak ya kalau saya hidup zaman Nabi lah. Emang kamu hidup zaman Nabi nanti ikut siapa? Ya. Kita bersyukur alhamdulillah. Walaupun kita itu hidup jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak menyaksikan bagaimana beliau berdakwah, perjuangan beliau, tetapi saat ini Allah memberikan iman kepada kita. Iman terhadap beliau diutus sebagai seorang Rasul. Kita mengimani beliau ya sebagai penutup seluruh Nabi dan Rasul. Kita mengimani beliau diutus dengan membawa ajaran yang paling sempurna. Kita mengimani beliau diutus dengan membawa kitab suci Al-Quran sebagai penutup seluruh, penyempurna seluruh kitab-kitab sebelumnya. Yang dengannya untuk mengeluarkan manusia minadzulumati ilan nur. Seperti yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadzulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Hei Muhammad, kitabun anzalnahu ilaik, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, agar engkau litukhrijan nas, mengeluarkan manusia minal dzulumat, dari kegelapan. Kegelapan apa ini? Apa kegelapan lampu? Tidak. Kegelapan yang dimaksud dzulumatil qulub, kegelapan hati, yaitu dzulumatul jahli ila nuril ilmi, kegelapan kebodohan menuju kepada ilmu. Al-ilmu nurun. Dzulumati syirki wal kufri ila nuri tauhid wal iman. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kejahilian, kekufuran menuju kepada nuri tauhid, cahaya tauhid dan cahaya iman. Nuril Islam. Beliau diutus dengan membawa Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dibacakan, dikajikan, diterangkan, sehingga orang yang beriman
akan keluar dari kegelapan. Yang tadinya bodoh menjadi pintar, ngerti. Seperti para sahabat dulu. Sebelum mereka beriman, mereka dalam kubangan jahiliyah. Mereka berenang di lumpur-lumpur kesyirikan. Itu para sahabat mayoritas. Seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah menganugerahan. Manallah, an'ama 'alaihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah telah memuliakan orang-orang yang beriman. Kapan itu? Apakah ketika dilahirkan Kanjeng Nabi? Tidak. Belum, Mbak. Itu memang nikmat. Setelah kita tahu. Tapi inti nikmat itu ketika idba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ya. Ketika Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ya, mereka ketika itu orang-orang Arab. Tahu bagaimana kecilnya, remajanya, dewasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka menjuluki As-Siddiq Al-Amin. Orang yang paling jujur, paling amanah. Tahu bahasanya. Ngerti ciliane. Ya, bagaimana kiprahnya, kejujurannya. Mereka tahu. Maka Allah katakan nikmat. Ketika Allah mengutus tengah orang-orang yang beriman, yang sebelumnya enggak iman, seorang rasul dari kalangan mereka. Termasuk kalau kita, jenisnya kita manusia, bukan malaikat. Malaikat malah repot. Gitu? Rasulnya dari malaikat, lah nyontoni nikah gimana? Lah nyontoni makan minum gimana? Ke WC gimana? Ya toh? Maka Rasul yang diutus dari kalangan manusia. Terus ketika diutus apa yang disampaikan? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Bacakan ayat. Karena apa? Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah nasihat. Seluruh ayat-ayat Al-Quran adalah ibrah, pelajaran. Sampai pun alif lam ra yasin. Itu ada hikmahnya. Walaupun maknanya Allah yang tahu. Kalla innaha tadhkirah. Surat apa? Abasa ayat 11. Kala haqqan sungguh. Innaha ayatil Quran tadhkirah. Apa? Mau'izah, izzah, nasihat, pelajaran. Seluruh ayat-ayat Al-Quran mengandung nasihat. Maka yang beliau bacakan adalah ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat, kepada manusia. Wa yuzakkihim, beliau diutus untuk membersihkan jiwanya manusia dari kotoran-kotoran syirik dan pemikiran yang menyimpang. Bagaimana caranya? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Allah ajarkan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, Al-Quran, wal hikmah, as-sunnah. Dibacakan Quran hadis, dibacakan maksudnya, menjelaskan. Maka diutusnya beliau, diturunkannya Al-Quran, itu merupakan bayyinah bagi setiap manusia. Suatu yang terang benderang. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka para sahabat ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesat dalam jahiliyah, kesyirikan,
penyembah berhala, penyembah pohon, penyembah demit dan seterusnya. Ya toh? Setelah diutusnya Rasul, mereka beriman. Maka itulah nikmat terbesar. Dan itulah intinya, inti. Kalau beliau sudah meninggal, sudah nggak bisa kembali lagi. Tapi mereka sedih para sahabat. Bagaimana nggak sedih? Ketika dulu mereka ada masalah sekecil apapun, mesti beres. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Masalah urusan dunia, mereka udur-uduran, namanya manusia. Seperti sebab turunnya surat An-Nisa 65. Antara dua sahabat rebutan pengairan. Ya, ini jatahku. Orang, ini jatahku. Ya wes, ngadep Kanjeng Nabi. Ya, Nabi memutuskan ini jatah Zubair. Enggak terima satunya. Karena Zubair kerabatnya Nabi. Turun ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu yang, demi Rabbmu yang Muhammad, hakikatnya mereka itu tidak beriman meskipun ngakunya iman. Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Hakim tugasnya apa? Memutuskan, gedok, tok, putus. Itu hakim. Mereka hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang Muhammad, pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan. Mereka berselisih, ayo ada Kanjeng Nabi, beres. Nerima mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian setelah Nabi putuskan, dalam hati mereka tidak ada rasa keberatan, haraj. Enggak ada yang grundel. Itu teguran. Jarang ngaku iman. Ya kok jangan grundel? Nah, akhirnya sadar. Wa yusallimu taslima, mereka menerima sepenuhnya. Dan seperti itulah ketika para sahabat ada masalah, Kanjeng Nabi sebagai solusi untuk memutuskan perkara. Tapi setelah beliau meninggal, mau datang kepada siapa? Loh, apakah Allah tidak meninggalkan solusi, Ustaz? Meninggalkan. Allah meninggalkan solusi kepada umat Islam ketika terjadi udur-uduran. Perkara apapun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggalkan solusi ketika kita umat Islam ada perselisihan. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian, hei orang-orang yang beriman, orang yang ngaku iman, mengalami suatu perbedaan dalam suatu perkara, ada perselisihan, farudduh, kata Allah, kembalikan, balekno, rujukkan kepada apa? Ilallah wa rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Quran dan Sunnah. Kalau enggak orang yang beriman, itu solusinya ada semuanya. Maka Allah katakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau memang engkau benar-benar ngaku iman kepada Allah dan dari akhir, balekno, kembalikan perkara apapun. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, dan itu lebih baik akibatnya dan lebih baik hasil akhirnya yang diharapkan. Dan itulah solusi. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, ketika haji wada,
Sudah berkhutbah, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang nanti punya umur yang panjang, kowe bakal nyawang ya perselisihan, perbedaan yang banyak sekali. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu alaihi binawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Nabi sudah kasih solusi. Kowe nek umurmu dawa, kowe bakal nemoni perbedaan sing akeh banget. Lah apa solusinya Kanjeng Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian. Alaikum berpegang teguh. Wajib berpegang teguh dengan sunnahku. Apa sunnah? Thariqati, manhaji, syariati, syariatku. Jalanku. Metodeku jalan dalam beragama. Pegang itu. Dan wasunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan jalan agamanya para al-khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti dua jalan sunnahnya. Enggak. Kanjeng Nabi mengerucutkan. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan hak. Domirnya satu, tidak tamassaku bihima. Ya, artinya apa ya para ikhwah? Jalan agamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sama. Ya, dasarnya wahyu. Nabi mengatakan tamassaku biha wa adu alaiha. Gigitlah surah itu dengan gigi geram yang kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, bukan dunia. Kalau dunia Kanjeng Nabi sudah ngendika, antum alamu min su'uni dunyakum. Kowe luwih ngerti urusan donyamu. Mar dadi insinyur silakan. Kowe mau dadi apa silakan, mau dagang silakan. Dunia berkembang. Kita dulu ceramah enggak pakai mikrofon, sekarang pakai ini. Bukan bid'ah yang dimaksud. Ya. Kita ke sini bukan naik ontaan, bukan naik kuda, naik sepeda sama mobil. Itu bid'ah dunia, perkara baru, enggak tercela. Yang tercela yang dimaksud oleh Nabi adalah muhdatsatil umur, yaitu perkara yang baru fiddin dalam agama. Kenapa? Karena semenjak meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama telah disempurnakan. Ya. Turunlah ayat terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-Maidah ayat 3. Turunnya di Mekah, di Padang Arafah, harinya Jumat, waktunya ketika sore, pas wukuf di Padang Arafah Haji Wada. Ya. Sampai orang Yahudi ngerti. Ya, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, akan kujadikan hari raya. Ngerti orang Yahudi itu. Ya. Tapi karena para sahabat lebih ngerti, seperti itu enggak diperintah oleh Kanjeng Nabi. Cuma kita mengerti bahwa ayat itu sebagai penutup, sebagai penyempurna. Sehingga Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada, telah memberitakan akhbarallahu nabiyahu wal mu'minina. Allah telah memberitakan kepada nabinya dan orang-orang yang beriman annahu qad akmala lahumul iman. Sungguh Allah telah menyempurnakan bagi mereka al-iman. Al-iman kalau berdiri sendiri termasuk al-Islam. Al-Islam berdiri sendiri mencakup iman. Allah telah menyempurnakan iman dan Islam ini.
Karena telah sempurna, fala yahtajuna ila ziyadatin abadan, kata Ibnu Abbas, maka enggak butuh tambahan selama-lamanya, ra perlu ditambah-tambahinnya. Ki ketake kurang tambahi meneh. Ya toh? Waqad atamahullah fala yankusuhu abadan. Karena Allah telah mencukupkan, enggak butuh pengurangan. Kita perlu dikurangi iki. Ki ra pas nih kene iki. Ndak. Ya toh? Waqad radhiyallahu fala yasqatuhu abadan. Allah telah ridho Islam sebagai agama, maka Allah tidak akan marah selama-lamanya. Kapan? Ketika kita berpegang teguh dengan Islam. Itulah intinya, yaitu apa? Nikmat diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu itu adalah nikmat, apa kewajiban kita? Ya, untuk menyempurnakan nikmat itu kita harus iman. Kita bersyukur, lebih besar syukurnya dibandingkan lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena beliau diutus, diturunkan Alkitab. Itu peristiwa yang terbesar. Seandainya ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada gunung, apa kata Allah? Lau anzalna ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Ayat-ayat itu kalau seandainya diturunkan kepada gunung, pecah mereka, hancur lebur. Maka yang terbesar ketika beliau diutus dan membawa wahyu ini dibandingkan kelahirannya. Tetapi kita tetap bersyukur dan senang beliau lahir, ya tak? Tetapi intinya, inti adalah ketika beliau diutus. Setelah diutus, itu nikmat terbesar. Kewajiban kita adalah mengikutinya. Kalau nggak ngikuti, apa gunanya kita memperingati lahirnya? Tidak ada gunanya. Kita ngaku cinta kepada beliau, aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, tapi tidak mengikuti ajarannya, apa gunanya? Maka dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157 Allah berfirman di akhirnya ayat, "Falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Faladina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada beliau, iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa azzaruhu, memuliakan beliau. Wa nasaruhu, menolong beliau. Lah sekarang ditolong apa Ustaz? Beliau sudah meninggal, kita tolong syariatnya, ajarannya, kita amalkan, kita dakwahkan. Wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur, kata Allah. Apa nur itu? Syariat ini. Ajaran Islam itu nur, kata Allah. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, Al-Qur'an nur. Mengikuti Al-Qur'an dan ajaran yang diturunkan kepada beliau, apa kata Allah? Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, bejo kemayangan. Aflaha, qad aflahal mu'minun, faqad faza fawzan azima. Gitu? Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakaha. Beruntung. Ayatnya faza wa najaha wa naja. Beruntung, selamat, sukses hidupnya. Siapa mereka? Orang-orang yang mau ngikuti ajaran beliau, nur, cahaya. Allah katakan syariat yang beliau bawa adalah cahaya. Karena memang benar, beliau diutus litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau Muhammad mengeluarkan mereka dari kegelapan hati, jahil, syirik,
kufur kepada nuril iman, nuril tauhid, nuril ilmi, nuril syariah. Maka jaminannya apa? Ketika orang mau ngikutin nur cahaya yang beliau bawa, mereka lah orang-orang yang sesungguhnya hidupnya selamat, bahagia. Al-A'raf 158. Allah juga berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ayuhan nas, hei sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Aku ini, Muhammad, katakan kepada mereka, aku ini, gitu. Yang dipanggil siapa? Manusia secara umum. Ya ayuhan nas, berarti Arab, Afrika, Eropa, Australia, Amerika, Asia, yang matanya sipit, ya, yang matanya belalak-belalak, yang kulitnya hitam, kulitnya putih, atau sawo mateng, ya, hidungnya mancung atau setengah mancung, ya, semuanya dari rumpun apapun, beliau adalah Rasul seluruh manusia. Ya. Ini Rasulullahi ilaikum jami'an. Aku ini utusan Allah buat kalian semua. Siapa Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, itulah Allah, pemilik langit dan bumi. Lahu mulku samawati wal ard. Ya. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahnya, dia saja. Si pemilik siapa? Langit dan bumi. Itu yang berhak diibadahi. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati. Dia, Nabi itu beriman kepada Allah dan ayat-ayat Al-Quran. Kalimatnya Allah turunkan. Fattabi'uhu. Ikuti dia. La'allakum tahtadun. Itu intinya inti. Bukan sekedar ucapan aku cinta Rasul, aku sayang sama Rasul, tapi enggak mengikuti ajaran, ya, maka tidak akan mendapatkan cahaya. Kalau cuma ngaku cinta, dulu pas lahir Abu Lahab juga cinta, Abu Thalib juga cinta, tapi karena Abu Lahab membenci, lebih keras hukumannya. Abu Thalib tidak mau beriman, maka diringankan siksanya. Nah, pilih yang mana? Pilih kayak Abu Lahab, pilih kayak Abu Thalib, seneng mendukung tapi nggak beriman, nggak ngikuti ajarannya, atau pilih orang yang memuliakan beliau, menolong beliau dan mengikuti ajaran yang beliau bawa. Pilih mana? Pilih mana? Wong ngene ditakok nih, tak? Ya. Ya, tentunya kita milih surga, ya toh? Tapi surga itu ada jalannya dengan cara mengikuti beliau. Ya. Ini yang saya maksud, yaitu pembahasan bahagia dan sedih di bulan Rabiul Awal. Cuma intinya inti tidak saya sebutkan. Ya ini intinya inti dari itu semuanya adalah kita ketika ingat bulan Rabiul Awal, ya ingat kelahirannya, boleh ingat. Beliau dilahirkan bulan Rabiul Awal. Tapi apa intinya inti? Tidak lain bukan kita disuruh mengikutinya, mengikuti ajarannya, agar kita nanti benar-benar dianggap sebagai umatnya. Barang siapa yang benar mengikuti beliau akan mendapatkan rahmat khusus, seperti yang tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad, melainkan agar engkau sebagai rahmat bagi semesta alam, makhluk secara umum. Ya toh? Beliau diutus, ya toh? Hewan-hewan jadi enggak terdolimi, ya toh? Karena kita enggak boleh mendolimi hewan. Hewan aja enggak boleh pakai manusia. Ketika beliau diutus,
Maka orang-orang enggak serta-merta langsung ditumpes dening Allah ketika berbuat maksiat. Enggak seperti umat zaman dahulu. Tapi diberi tangguh. Famahilil kafirina amhilum ruwaida, ya toh? Berilah orang kafir itu kesempatan sebentar aja. Kalau jangka waktu ini kok mereka enggak beriman, kena ketentuan Allah, ya toh? Kalau beriman berarti dia mau kembali kepada kebenaran. Kan gitu. Ya. Yang lebih khusus lagi adalah ketika kita mau beriman, maka kita akan mendapatkan rahmatan khosotan, rahmat yang khusus. Ya, tidak cuma sekedar rahmat umum, tapi khusus. Dengan syarat kita mengimaninya, memuliakannya, dan menolongnya. Sekarang yang kita tolong apa? Ajarannya, kita sebarkan. Ya. Meskipun berat di akhir zaman, capek enggak Pak? Jenengan ngaji kesel mboten? Capek. Kita beribadah capek enggak? Capek. Kita menjalankan sunnah Rasul itu capek. Apalagi di akhir zaman capek lahir batin. Batinnya kita tertekan. Aku udah oyo dewe to yo kancane ra enek. Berat hati kita itu. Wong lagi jenggoten kok diuring-uringi, lho toh. Ini contoh saja. Kalau cingkrangi salah apa ngono, kok dilok-lokke. Ya. Yang perempuan pakai kerudung besar, dilok-lokke, pakai peci loh dilok-lokke. Sergep nang masjid, Pak Haji nang masjid. Itu secara kejiwaan tertekan, berat. Kita di akhir zaman ini ya, memegang kebenaran kata Nabi apa? Seperti memegang bara api. Layati ala nasi zaman akan datang nanti kepada manusia suatu zaman waktu. As-sabiru ala dini, orang yang sabar memegang agamanya, kal qabidi alal jamri, seperti orang megang bara api. Berat. Itu akhir zaman. Tapi Bapak Ibu, nek kita bisa sabar, capek yang Anda rasakan itu capek dalam ketaatan. Gak usah ngelukro, tidak usah loyo, dan gak usah sambat gersulo. Kenapa? Kalau capek kita dalam ketaatan, di surga nanti gak ada capek. Tapi kalau capeknya manusia dalam kemaksiatan, kesyirikan, ya, sampai akhirat gak akan hilang. Lebih berat. Wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibatun. Wajah-wajah ketika itu apa? Khasyiyah, dzalilah, hina, merasa menyesal yang luar biasa. Amilatun nasibatun. Tafsir pertama, dia di dunia mengamalkan amal, tapi hanya dapatnya capek dok. Enggak sesuai dengan ajaran Nabi tadi. Atau banyak maksiat, kesel. Enggak ada orang yang enggak capek Pak. Maksiat yo kesel, taat yo kesel. Gini apa nggih? Tafsir yang kedua, amilatun nasibatun. Nanti di akhirat Allah akan memaksa mereka untuk bekerja. Geret rantai sing wabut, capek sekali. Nasibatun. Ya, itu balasan untuk orang-orang yang kafir, yang ahli maksiat. Capeknya enggak akan hilang. Tapi orang-orang yang beriman, capeknya karena ketaatan, ngaji kesel, pegel, gitu. Dakwah juga capek. Anda sholat ke masjid wirai-wirai juga capek. Ibu-ibu di rumah melayani suami, rumah tangga, niatnya lillahi ta'ala juga capek. Ingat, di surga tidak ada capek. Seperti yang tercantum dalam surat Fatir ayat yang ke-35. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli. Dialah Allah yang telah menetapkan kami daral muqamah. Apa itu? Kampung kekekalan yang abadi, surga. La yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughubun. Di surga kami tidak merasakan kecapean sedikit pun, hilang capeknya. Dan di surga kami tidak merasakan loyo, ya toh, lemes enggak. Karena apa Pak? Capek dan ngantek lemesnya sudah dihabiskan ketika di dunia untuk ketaatan. Maka kalau Anda ditanya, capek Pak ngajine Pak? Capek Pak? Alhamdulillah
Pakai alhamdulillah. Oke, wirawiri nang masjid itu pura kesel tuh Mas. Alhamdulillah kesel. Gitu. Kesel Mas. Jangan gitu. Alhamdulillah capek. Wewe ngaji bolak-balik ngaji, akad ngaji, engko sore ngaji nih. Kowe ora kesel Mas. Alhamdulillah capek. Itu jangan yo kesel Mas. Lah piye meneh. Alhamdulillah kesel. Kenapa? Setelah kita tahu ternyata capek yang kita rasakan ini diganti pahala. Penutup seperti nasihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, fa inna laki la ajrun biqadri nasabiki wa nafaqatik. Aisyah, kamu diberi pahala oleh Allah. Sedikit besarnya tergantung kecapean yang kamu rasakan dan nafkah yang kamu keluarkan. Jadi saya kesel, saya gede ganjaranmu, gitu. Maka kalau kita cuma leha-leha, santai-santai, maka sedikit pahala. Maka orang-orang yang mukmin yang banyak santai dengan orang mukmin yang banyak capek, baik mana? Yang banyak capek. Itu. Orang-orang yang beriman yang banyak santai-santai, leha-leha dengan mukmin sama-sama mukminnya yang banyak capek karena ketaatan, tentunya pahalanya lebih banyak capek. Oke? Maka dari itu, apalagi kita tahu kita diciptakan Allah, memang kodratnya kita itu harus capek. Gak bisa menghindar. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabadin ay fi nasabin, dalam kecapean. Mereka pasti menjumpai capek. Bu sing ahli maksiat kesel mergo maksiat leren, so maksiat neh. Yang ahli taat kesel mergo taat. Maka antara dua kelompok ini berbeda. Yang capeknya karena maksiat sampai di akhirat tidak akan berhenti, nggak akan hilang, bahkan lebih berat. Tapi yang ahli taat capek di dunia karena ketaatan, nanti di akhirat diganti dengan kenikmatan di surga. Di sana nggak ada capek, nggak ada loyo, ya diberi perhiasan dari emas dan mutiara. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhabi wa lu'lu'a. Ya, dari perak, emas, mutiara, surga. Tapi di surga sana, mutiara surga, emasnya surga, gitu. Enggak ada kesedihan. Alhamdulillah wa qaul alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Mereka berkata, alhamdulillah yang Allah telah menghilangkan saya kesedihan dari hati kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Tuhan kita zat yang maha pengampun dan maha membalas kebaikan. Cilik dibalas, gitu. Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf, nggak ada pertanyaan, ya, karena saya harus segera meluncur ke Gemolong dan ini insidental dan saya sebagai badal dari Ustadz Abdul Aziz Lutfi yang saat ikut daurah, ya. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya, tausiah pada pagi hari ini semoga bermanfaat, menggugah diri saya khususnya dan antum sekalian untuk senantiasa tidak gersulo, tidak sambat ketika capek dalam ketaatan. Antum yang ngurusi dakwah capek, yang dakwah juga capek, antum yang ngaji juga capek. Tapi ingat, capek kita, capek Anda insya Allah akan diganti kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mula ojo iren, ya, ojo iren. Mari kita berlomba-lomba rebutan kebaikan. Karena ayat yang saya baca tadi sebelumnya, kira sudah ditutup. Jadi ayat yang saya baca tadi ya Fatir, ini ayat yang 32. Ini Allah menggolongkan 3 ahli surga. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami. 3 golongan. 1, faminhum dzalimun li nafsi. Wis dikai Al-Qur'an. Mungkin hafal Al-Qur'an, gitu. Ngerti isinya Al-Qur'an, tapi masih banyak melanggar isinya Al-Qur'an. Tapi dia mukmin. Dia mengimaninya. Tapi dia menuruti apa? Hati. Dulu mati, qalbi tadi apa? Syahwatnya. Naudzubillah min dzalik.
Dia ngerti Al-Quran, mungkin hafal Al-Quran, tapi masih meremehkan kewajiban-kewajiban. Yang haram masih diterang. Tapi dia orang mukmin. Masuk surga enggak dia? Masuk surga. Kalau Allah enggak mengampuni ya, disiksa dulu. Dhalimul li nafsi. Yang haram masih dimakan. Yang dilarang masih dilanggar. Yang wajib masih diremehkan. Tapi masih meyakini wajibnya. Masih meyakini haramnya. Nah, tapi dia ngerti. Itulah namanya syahwat. Ya, syahwat, fitnah syahwat. Ngerti tapi diterjang. Yang kedua, wa minhum muqtasidun, pertengahan. Siapa? Ashabul yamin, golongan kanan. Mereka orang-orang yang sudah beres kewajibannya. Sudah beres yang haram ditinggalkan. Mau haram, haram mau dilarang tinggalkan. Diperwajibkan laksanakan. Tapi masih trader dalam masalah yang sunnah. Sing sunah-sunah urung patek 3 teki. Yang makruh-makruh masih diterjang. Alah mur makruh sik urung ditinggal. Ya. Yang penting urung haram. Karena makruh kan enggak dosa. Cuma mengurangi iman. Maka mereka kelompok pertengahan. Siapa mereka? Ashabul yamin. Mereka kelompok golongan kanan yang nanti ketika menerima catatan amal dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasiron, dihisab dengan mudah. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasiron, dihisab dengan ringan, dengan mudah. Ini sudah beruntung, Pak. Dihisab tapi ringan, dia enggak akan masuk neraka. Pun penak niku. Sepele niku mboten. Sing nomor 1 wau ampun, walaupun juga ahli surga, tapi sok mampir neraka sih. Jangan yang itu. Yang kedua minimal tadi. Yang paling tinggi yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka yang sabik, yang terdahulu, ra gelem ketinggalan, Pak. Ya. Jadi mereka inginnya terdepan. Jangan cuma Yamaha saja. Jangan kalah dengan Yamaha, ya toh? Yamaha terdepan. Ojo kalah. Saya enggak larang loh, enggak rumusi loh ya. Neng ojo kalah ngeten lho, Pak. Kita berusaha yang terdepan. Ya, berlomba-lomba. Wah, kalah ya aku, berlomba terus. Siapa mereka? Sabiqun bil khairat. Orang-orang yang terdepan selalu berlomba-lomba ingin dahulu dalam kebaikan, mau ketinggalan. Dalam masalah ini ada dia, sini ada dia, semangat dia, ya. Dia selalu ingin terdepan. Sholat jamaah pengen ngarep dewe. Taklim pengennya ngarep dewe, ya toh. Ana infak aku dhisik dhewe pengennya, ya toh. Seperti itu. Sabiqun bil khairat. Tapi ini sedikit. Sullatun minal awalin wa qalilun minal, banyak golongan dahulu tapi sedikit golongan akhir. Meskipun demikian, apa kita putus asa? Tidak, jangan. Semoga walaupun sedikit kita termasuk di dalamnya. Itulah benar-benar ahli surga tanpa hisab, tanpa azab. Penak toh? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang wajib beres, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang sunnah beres. Abot ora? Abot. Karena berat perjuangannya, besar pula pahalanya. Lebih capek enggak kira-kira? Karena dia lebih capek, maka juga lebih besar lebih tinggi surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah.